Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat tahun baru ya. Semoga di tahun 2025 ini kita lebih maju lagi. Dan apa yang kita impikan semoga di tahun ini bisa tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang pengasihan kembang perawan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Siapa yang tak mengenal Mayang, bunga desa dari desa Randu Ireng. Parasnya yang cantik, kulitnya yang kuning langsat, tubuhnya tinggi semampai. Rambutnya panjang sebahu, matanya teduh, hidungnya mancung. Bibirnya kecil, mungil, seperti boneka. Banyak pemuda yang tertarik dan hendak meminangnya. Namun Mayang menolak pinangan tersebut. Hatinya hanya tertambat pada pemuda yang pernah singgah ke rumahnya itu. Pemuda itu berasal dari desa tetangga. Pekerjaannya hanyalah pedagang buah dan sayur keliling, bukan dari kerajaan ataupun keturunan darah biru. Mayang yang waktu itu duduk di lempengan batu besar, melamun berharap agar sang kekasihnya itu datang dan segera melamarnya. Aku rindu sekali dengan Kakang Aji Jaka. Semoga dia cepat datang dan melamarku, membelikan aku kebaya pernikahan yang indah. Tanpa diketahui Mayang, ada dua pria yang mengawasi dari rimbunan pepohonan. Cantik sekali Nyimas Mayang. Pantas seluruh pemuda desa menginginkannya, termasuk anakku Jayawarda. Pria parubaya itu tertawa. Sementara pria satunya memandang dengan muka asam. Juragan, kita culik saja Nyimas Mayang. Terus kita bawa ke desa yang jauh. Kita nikahkan dengan Aden Jayawarda. Jelas-jelas dia menolak lamaran si Aden. Kamu itu jangan gegabah. Lihat itu. Pria parubaya yang tak lain adalah Ki Jambal Sewu menunjuk seseorang pemuda yang menghampiri Mayang. Pemuda itu lalu menutup mata gadis cantik itu. Melihat kemesraan dua sejoli itu membuat Ki Jambal dan anak buahnya tidak suka. Kurang ajar mereka, belum menikah berani sekali bermesraan di tempat umum. Memalukan. Ki Jambal mengepal tangannya, menahan amarah. Rasa iri yang besar menyelimuti pikirannya. Benar-benar Ki, lihat Ki, mereka malah mandi berdua Ki. Gareng malah memanas-manasi juragannya itu. Kasihan anakku, gadis yang dicintainya itu sangat ganjen. Ayo kita pergi Reng, aku akan menghukum mereka. Kedua pria itu pun pergi. Sementara itu Mayang dan Aji kembali bermesraan di dalam air. Tapi tiba-tiba, "Hai, siapa itu? Keluar, jangan bersembunyi." Dasar kalian, pria dan wanita mesum, cuy. Nampak pemuda bertubuh besar dan kekar yang tak lain adalah Jayawarda. Aji Jaka pun melayang dan menendang, memukul pemuda itu. Keduanya berkelahi, saling patah mematahkan. Sementara itu Nyimas buru-buru pergi ke rumahnya untuk berganti baju. Ia merasa takut kalau kekasihnya itu kalah. Ia pun kembali ke sungai untuk menyusul Aji Jaka. Aku khawatir dengan Kang Aji. Lebih baik aku melihatnya dari kejauhan. Nyimas Mayang menuju sungai yang tak jauh dari rumahnya itu. Karena hari sudah malam. Rupanya ia mendapati Aji Jaka pingsan di semak-semak belukar dengan mulut penuh darah. Nyimas Mayang menangis ketika hendak pergi meninggalkan Aji Jaka dan bermaksud mencari pertolongan. Dari belakang tangannya sudah ditarik Jayawarda. Kekasihmu itu akan mati. Ayo ikut aku, kita bersenang-senang. Percuma aku menikahimu, kamu pasti udah gak suci lagi. Lepaskan aku Jayawarda.
Jayawarda memaksa Nyimas Mayang menunggangi kuda. Kuda mereka melaju dengan cepatnya. Meski meronta-ronta, namun tangan Jayawarda menggenggam pinggang Nyimas Mayang Sari dengan kuat. Kuda melaju dengan cepatnya dan sudah sampai mereka di depan pendopo rumah Ki Jambal. Untuk membuat Nyimas Mayang tidak banyak bergerak, Jayawarda melakukan totok terhadap tubuhnya Nyimas Mayang. Pemuda bertubuh kekar itu lalu menggendong gadis itu dan membawanya ke dalam kamarnya. Jayawarda menjadi kalap. Ia melucuti semua pakaian Nyimas Mayang, lalu melepaskan totokannya itu dan dengan liarnya memperkosa gadis itu. Nyimas Mayang yang tak berdaya hanya bisa menangis. Teriakannya yang keras, namun tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Hingga pergulatan itu selesai, Nyimas Mayang pingsan. Hari nampak cerah pagi itu di kediaman rumah Ki Jambal. Para pelayan perempuan sedang menyiapkan acara pernikahan Jayawarda dan Nyimas Mayang. Ki Jambal lalu menunggangi kudanya. Dia berpamitan kepada putranya untuk menjemput kakak dari Nyimas Mayang. Baiklah anakku, aku menemui keluarga Nyimas, kakaknya. Kalau dia tidak setuju, ayah akan habisi dia. Terima kasih ayah, berangkatlah hati-hati. Kuda pun melaju dengan cepatnya, yang disusul para pengawalnya. Singkat cerita, setelah selesai pesta pernikahan Jayawarda dan Nyimas Mayang, para undangan sudah bubar semua. Nyimas ingin menyusun rencana untuk melarikan diri. Kakanda, aku sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik. Aku khawatir dengan ayahanda Ki Jambal. Mengapa sudah malam beliau belum kembali? Jayawarda sebenarnya juga khawatir, tapi ia tak ingin meninggalkan istrinya itu walau sebentar. Sudahlah Nyimas, mari kita nikmati saja malam ini. Aku yakin tidak akan terjadi apapun kepada ayahanda. Ayo kita masuk. Mereka pun masuk dan menjalani ritual pengantin. Sementara itu di desa Randu Ireng, perkelahian antara Ki Jambal dan kakak Mayang terus terjadi. Disusul perkelahian antara pengawal Ki Jambal dengan Aji Jaka. Akhirnya mereka berdua memenangkan perkelahian. Ki Jambal dan pengawalnya terkapar tak berdaya. Mereka berdua pun melajukan kuda mereka untuk mengambil Nyimas Mayang dari tangan Jayawarda. Setelah melakoni ritual pengantin, Jayawarda membangunkan istrinya. Hendak berniat meminta jatah lagi, karena merasa capek, ia pun menolak Jayawarda. Maaf kakang, aku capek sekali. Besok saja ya, karena aku tadi membantu para pelayan untuk menyiapkan makanan. Halah, itu alasanmu saja. Kau tidak bisa menolakku. Wajah Jayawarda memerah padam. Matanya menyala seakan terbakar api cemburu. Ia mengepal kuat tangan istrinya tersebut hingga istrinya kesakitan. Ampun kakang, ampun. Meskipun berteriak memohon ampun, Jayawarda tidak mempedulikan istrinya tersebut. Kemudian menampar Nyimas. Rasakan ini. Kau masih memikirkan Aji Jaka kan? 3 tamparan keras mendarat di pipi Nyimas. Jayawarda juga mencakar pipi Nyimas. Ia menjambak rambutnya lalu menyeret tubuhnya hingga ke lantai. Belum puas menyiksanya, ia membenturkan wajah Nyimas ke lantai tanah yang kasar, sehingga wajah itu penuh luka dan darah. Setelah Nyimas merintih kesakitan, kembali ia mengangkat tubuhnya dan kembali menindih tubuh Mayang. Pagi hari itu Mayang masih meringis kesakitan. Wajahnya yang penuh dengan luka dibasuhnya dengan air hangat. Tiba-tiba ia mendengar suara gaduh berkelahi di luar rumahnya. Karena matanya yang masih sakit dan samar-samar memandang, ia tidak mengenali siapa yang bertarung dengan suaminya itu. Mayang lalu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia diam-diam mengambil kuda dan melajukan dengan cepat lewat belakang rumah. Suara kuda berlari kencang, jauh menembus bukit dan berhenti di sebuah goa. Mayang pun masuk ke dalam goa itu, merasa disitulah tempat yang aman untuk bersembunyi dari kejaran Jayawarda. Sepi sekali goa ini.
Mayang duduk di depan sebuah kolam yang airnya berwarna hijau. Tiba-tiba air itu bergerak seperti mendidih. Kenapa airnya bergerak seperti air panas? Oh tidak, warnanya yang hijau sekarang berubah menjadi merah, seperti darah amis. Perut Mayang merasa mual dan muntah. Amis sekali dan baunya sangat menusuk hidung. Aku harus pergi dari sini. Belum sempat melangkahkan kakinya lebih jauh, Mayang mendengar suara seorang nenek-nenek yang menyeramkan. Cucuku, jangan pergi dari sini. Aku eyangmu. Mayang menoleh ke arah depan. Betapa terkejutnya ia. Ia melihat seorang nenek tua berambut putih berwajah menyeramkan. Giginya hitam, kepalanya manusia, tubuhnya berwarna ular putih. Nenek siluman itu tertawa. Suaranya membuat telinga Nyimas Mayang kesakitan. Wanita itu menutupi telinganya. Lalu nenek siluman ular putih itu mengelilingi Nyimas. Kembali tubuhnya berputar-putar dan berasap putih membentuk sosok wanita cantik berkebaya putih berkilauan. Nyimas Mayang terkesima dengan perubahan yang terjadi pada nenek itu. Perlahan dia mendekati sosok wanita yang cantik yang ada di depannya. Maaf, saya boleh bertanya, mengapa ibu memanggil saya sebagai cucu? Dan apakah ibu yang cantik ini penunggu gua ini? Iya, aku penunggu gua ini. Namaku Nyi Ageng. Setiap orang yang berkunjung ke sini akan aku angkat sebagai murid dan aku anggap cucuku. Nyimas Mayang terdiam sesaat, kemudian ia kembali bertanya, apa Nyi Ageng berasal dari aliran hitam? Hitam dan putih itu tergantung orang yang mengamalkan ilmu kami. Bangsa manusia selalu menyalahkan kami para siluman, padahal mereka sendiri yang serakah. Kami hanya menolong, tapi karena mereka rakus, ilmu itu bisa memakan nyawanya sendiri. Mengerikan sekali akibat memiliki ilmu tersebut. Nyi Ageng lalu bercerita, dulu ada seorang wanita muda datang ke sini. Dia dipukuli suaminya karena suaminya menikah lagi. Dia belajar ilmu darinya. Aku tidak meminta banyak, hanya bunga 7 rupa, darah ayam hitam. Lalu suaminya kembali ke pelukannya. Tapi karena kecantikannya itu, dia ingin bertambah kaya. Dia lalu memelet juragan yang sudah beristri. Diketahui istrinya perselingkuhan mereka. Lalu mereka berkelahi. Ternyata istrinya juragan itu bukan orang sembarangan. Akhirnya muridku itu meninggal. Lalu suaminya datang dan memarahiku. Dia bilang ilmuku sesat. Istrinya terbunuh. Itu salahnya sendiri karena terlalu bernafsu. Jadi sesat atau benarnya orang itu tergantung pada orangnya. Setelah bercerita panjang lebar, Nyimas Mayang pun berpamitan. Ia masih ingin berpikir dan belum tertarik menimba ilmu dari Nyi Ageng. Malam itu Nyimas kembali melajukan kudanya. Ia bermaksud pergi ke rumah Aji Jaka, tepatnya di desa Piranti. Sesampainya di rumah kediaman Aji Jaka, rumah sudah tertutup. Sepertinya Kang Aji sudah tidur. Tapi malam ini dingin sekali. Aku tidak mau tidur di luar rumah. Biar aku ketuk saja pintu rumahnya. Permisi, ada orang di rumah. Suara pintu diketuk, namun tidak ada jawaban. Nyimas selalu berjalan ke arah samping rumah. Dia melihat jendela kamar yang masih terang. Ia lalu mengintip jendela itu. Ia tersenyum. Ini kamar Kang Mas Aji Jaka. Rupanya dia sudah tertidur. Aku coba bangunkan dia. Kang Aji, tolong buka jendelanya, Kang. Ini aku, Nyimas Mayang. Jendela terbuka. Pemuda itu tersenyum kepada Nyimas Mayang. Nyimas, kamukah itu? Aji Jaka menatap keheranan. Nyimas hanya tersenyum. Iya Kakang, aku Nyimas. Bolehkah aku masuk? Pemuda itu mengangguk. Ketika kaki Nyimas sudah ada di daun jendela, pria itu lalu menggendongnya.
Nyimas pun manja dan tangannya bergelayut di leher anak muda tampan itu. Kasihan sekali kamu, Nyi. Kamu pasti menderita. Apa dia selalu menyiksamu tiap hari? Iya, Kakang. Akhirnya aku bersyukur aku bisa melarikan diri. Nyimas Mayang menangis. Kembali ia memeluk kekasihnya itu. Baiklah, Nyi. Ini sudah malam. Sebaiknya Nyimas tidur dulu. Besok aku akan ke hutan mencari beberapa dedaunan untuk mengobati lukamu. Aku juga tadi siang berkelahi dengan Jayawarda bersama kakakmu. Apa? Kakakku? Nyimas terkejut mendengar bahwa kakaknya dan Aji Jaka baru berkelahi. Sekarang kakakku bagaimana, Kang? Jangan khawatirkan kakakmu. Dia tidak apa-apa. Aji Jaka membaringkan tubuhnya di sebelah Nyimas. Mereka pun terlelap dalam tidurnya. Dalam tidurnya Nyimas bermimpi Aji Jaka dikelilingi banyak gadis-gadis di desanya. Karena mereka iri dan cemburu, Nyimas menegur Aji. Tunggu kalian, jangan mendekati kakangku, dia milikku. Nyimas mendekati Aji Jaka dan memeluknya. Sementara Aji Jaka hanya tersenyum. Satu dari keempat gadis itu berkata sinis. Dia tidak mau denganmu, kamu berwajah buruk, penuh borok, dan kamu juga tidak perawan. Mendengar itu Nyimas marah-marah dan memukul gadis yang menghinanya. Satu pukulan tepat di wajah gadis itu. Ketika hendak memukul lagi, tangannya dicegah oleh Aji Jaka. Ah, kenapa kau mencegahku, Kang? Nyimas, berhenti. Apa yang mereka katakan benar. Sekarang kau buruk rupa. Kau juga tak gadis. Kau juga tak sabaran. Sudahlah, berhenti mengejarku. Aku hanya menganggapmu teman. Nyimas kembali menangis dan dia terbangun dari mimpinya. Raut wajahnya berubah sedih. Mimpi itu seperti nyata. Aku tidak mau kehilanganmu, Kang Aji. Nyimas mendekatkan tubuhnya ke Aji Jaka. Wanita itu memeluk kekasihnya. Dipandangnya menuju ke arah dada Aji yang bidang itu. Tangannya lalu membuka kancing baju Aji. Pria itu tertidur pulas, tidak menyadari apa yang dilakukan Nyimas Mayang terhadapnya. Aku kedinginan. Maafkan aku butuh tubuhmu, Kang Mas. Nyimas pun membuka bajunya yang atas. Ia mulai mengambil jarik yang tersampir di sebelah ranjang tidur. Dia kembali memeluk Aji Jaka dan menyelimuti tubuh mereka dengan jarik. Ketika subuh tiba seperti biasa, ibunya Aji Jaka membangunkan Jaka. Aji Jaka, bangun, sembahyang subuh nak. Karena tak ada sautan dari putranya itu, wanita parubaya itu membuka pintu kamar Aji Jaka. Ah, Gusti Pangeran, Aji tidur berdua telanjang dengan Nyimas. Keterlaluan. Wanita itu lalu kembali menutup pintu kamar putranya itu dan buru-buru pergi. Sedih campur marah berkecamuk dalam pikirannya. Pintu ditutup dengan keras wanita baya itu membuat Nyimas Mayang terbangun. Pandangannya mengarah pada pintu kamar. Dia beranjak dari ranjang dan memakai baju. Celaka, ini pasti ibunya Kang Aji Jaka. Sebaiknya aku pergi meninggalkan tempat ini. Nyimas membuka jendela lalu berjalan mengendap-endap. Belum sampai menuju kudanya yang terikat di pohon, seorang wanita memanggilnya. Tunggu, jangan pergi dulu. Aduh, itu pasti Ibunda Rati. Bagaimana ini? Gerutu Nyimas dalam hati, wajahnya tampak pucat. Ia pun berusaha menoleh ke belakang. Maafkan saya, Ibu Rati. Mulutnya bergetar sambil menundukkan kepala. Nyimas lalu berjalan mendekati Ibu Rati yang sudah duduk di kursi bambu. Nyimas selalu duduk bersimpuh dan memegang tangan sembari menciumnya. Bu Rati hanya diam sesaat, kemudian ia mulai pembicaraannya. Ibu sudah tahu semuanya, Nyimas. Jaka sudah memberitahu ibu. Ibu prihatin dengan nasibmu. Tapi kamu kini sudah menjadi istri orang. Untuk kembali bersama Jaka, maka kamu harus mengajukan perpisahan kepada suamimu itu. Maaf Ibu Rati, terima kasih Ibu merestui hubungan kami. Ananda akan mengajukan surat perpisahan kepada suami dan Uwuh di sana.
Ananda pergi dulu. Hati-hati Nyimas, kami menunggu kabar darimu. Nyimas Mayang pun berlalu pergi, meninggalkan Ibunda Jaka. Ia kembali menunggangi kudanya di waktu subuh itu, meskipun beberapa kali menguap. Ia berusaha tetap konsen berkuda. Rasanya aku ngantuk berat, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sebaiknya aku istirahat, aku akan mencari penginapan. Nyimas pun berhenti tepat di sebuah warung yang juga menyediakan penginapan. Warung itu nampak sepi, hanya ada 3 orang yang duduk di situ. Ia lalu mendekati pelayan, dan pelayan itu menunjukkan kamarnya. Ini non kamarnya, semoga non tidur nyenyak. Terima kasih Pak. Setelah pelayan pergi, Nyimas pun masuk ke dalam kamarnya. Ketika hendak membaringkan tubuhnya, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Nyimas beranjak dari ranjang dan membuka pintu. Pintu terbuka, di hadapannya seorang nenek yang memakai jubah panjang. Siapa nenek? Kenapa dia mengetuk pintu kamarku? Aku tidak mengenalnya. Dalam hatinya penuh rasa tanda tanya. Secuil senyuman dia tampakkan. Maaf nenek, cari siapa? Saya sedang ngantuk nek. Maaf Cak Ayu, tolong nenek. Nenek mau masuk ke kamar, tapi kok dikunci dari dalam. Di dalam ada cucu nenek, mungkin dia tertidur. Mengapa nenek tidak memanggil pelayan? Nenek sudah ke depan, tapi tidak ada pelayan di sana. Nenek hanya minta tolong supaya Cak Ayu membangunkan cucu saya. Nyimas mengangguk, ia berjalan mengikuti nenek itu. Kamar yang terletak di pojok. Ketika dia mengetuk pintu, ternyata pintunya tidak dikunci dan terbuka sendiri. Ketika beberapa kali diketuk, sudah kuduga nenek ini pikun, ucapnya dalam hati, selalu menerka-nerka. Siapa nenek ini? Apa jangan-jangan dia nenek siluman yang ditemuinya di gua di hutan kemarin? Terima kasih Cak Ayu. Mungkin pintu kamarnya sudah tidak dikunci cucuku. Nenek istirahat dulu ya. Nyimas tersenyum tipis. Ia pun berpamitan kepada nenek itu untuk kembali ke kamarnya. Sebelum membuka pintu kamar, seorang pelayan memanggilnya. Maaf Nduk, ini ada jahe anget. Tadi saya mengetuk pintu, tapi Neng cantik ini tidak ada di kamar. Terima kasih Pak, ya tadi aku mengantar nenek ke kamarnya di pojok selatan sana. Mulut pelayan ternganga, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Maaf, apa Nona tidak bercanda? Tidak Pak, dia bilang kamarnya dikunci cucunya dan dia minta saya memanggilkan cucunya. Nyimas keheranan melihat pelayan itu ketakutan. Memang ada apa Pak? Sebulan lalu memang ada nenek dan gadis menyewa kamar itu non, di pojok. Tapi setelah 2 hari neneknya meninggal dan gadis itu sudah pergi dari sini. Apa? Setelah mendengar kabar bahwa nenek penyewa penginapan di pojok itu sudah meninggal, tubuh Nyimas Mayang bergidik ngeri. Setelah mengambil wedang jahe yang diberikan pelayan itu, Nyimas pun menutup pintu kamar dan segera tidur. Sementara itu di kediaman Aji Jaka, pemuda itu seperti biasa menjajakan buah dan sayurannya. Kali ini dia tidak keliling kota, dia berjualan di pasar yang tak jauh dari rumahnya. Badanku masih sakit semua, sebaiknya aku pulang sajalah. Aku suruh Rawing aja yang menjaga sayurku. Sambil berjalan dan memegangi dadanya, Aji Jaka berjalan mendekati pemuda yang berbadan gemuk. Rawing, aku masih tidak enak badan, dadaku masih sakit ketika bertarung dengan Jayawarda. Kamu Aji, ngapain juga, dia toh sudah menikah, kenapa masih kamu kejar? Aji Jaka tidak mempedulikan Rawing, berkata. Dia melangkah pergi dan menuju kudanya. Lalu dia menungganginya. Di tengah jalan dia tiba-tiba dihadang seorang nenek yang berasal dari tepi jalan. Tunggu dulu anak muda. Nenek tua itu melambaikan tangannya. Maaf nenek, bisa saya bantu? Mengapa nenek menghalangi jalanku? Aku sedang mencari cucuku. Dia wanita cantik memakai baju biru. Dia meninggalkanku di penginapan.
Aku mencari-cari kemana dia. Maaf nenek, saya tidak melihat cucu nenek, dan maaf saya buru-buru, saya tinggal dulu ya nek. Nenek tua itu menatap tajam ke arah Aji. Senyumannya sinis, matanya terus menerawang melihat kepergian Aji. Dia sepertinya terluka parah. Mungkin dia bisa kuangkat menjadi murid dan mewarisi ilmuku, ilmu pengasihan, kumbang sejati. Tubuh nenek itu pun lenyap. Aji Jaka akhirnya pun sampai di rumahnya. Dia lalu menuju ke dapur. Aku harus membuat ramuan kunir dan daun bidara supaya sakit di dadaku berkurang. Setelah meracik ramuan itu, lalu merebusnya, dan setelah dingin dia minum. Aji, apa kamu masih sakit nak? Suara lirih ibunya memanggil. Aji masih terus memegang dadanya itu. Ia pun berjalan mendekati ibunya yang tengah duduk di kursi bambu. Iya bu, aku tadi menyuruh Rawing untuk berjaga di pasar. Agak sedikit sakit di dadaku. Kamu masih sakit. Tapi malam tadi kamu tidur berpelukan dengan Nyimas, telanjang lagi. Aji Jaka terkejut dengan perkataan ibunya. Ia berkata dalam hatinya, oh jadi Nyimas datang. Tentu saja aku tidak merasakan kedatangannya, karena aku menggunakan ilmu sirap, sehingga aku tertidur lelap, supaya tidak begitu tersiksa dengan luka dalam di dadaku. Melihat anaknya yang diam saja, Bu Rati lalu mengambil tongkat di pojok pintu. Dia lalu memukul punggung anaknya tersebut. 3 kali pukulan mendarat di punggung anak lelakinya itu. Rasakan, meski kamu sudah besar, ibu akan menghukummu. Jangan kau ulangi sekali lagi, dia masih istri orang. Maaf ibu, aku menggunakan ajian sirap supaya aku bisa tidur dengan tenang. Jadi aku tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Bu Rati menghela napas panjang. Ya sudahlah, sekarang kamu tidurlah, ibu juga mau istirahat. Iya bu. Bu Rati meninggalkan putranya itu dengan muka masam. Sementara Aji Jaka masih bertanya-tanya pada hatinya. Ya Tuhan, apa yang dilakukan Nyimas? Dia pasti memanfaatkan tubuhku yang memakai ajian sirap. Pantas saja pinggangku sakit dan seluruh tubuhku capek-capek. Malam pun tiba, Nyimas terbangun dari tidurnya. Ia tampak kelihatan letih. Ia lalu menuju ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Lalu dia keluar sejenak, ia berhenti di depan kamar mandi. Ia melihat ke arah ruangan pojok, tempat di mana ia mengantarkan nenek tua itu. Aku penasaran, apa benar nenek itu kini menjadi hantu? Lalu kenapa dia menggangguku? Aneh. Ketika Nyimas akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ia melihat sekelebat bayangan menuju ruangan pojok. Itu seperti bayangan. Apa ada orang di kamar pojok itu? Coba aku intip saja dari celah pintu. Nyimas menempelkan matanya di celah pintu. Tak ada yang dilihatnya. Gelap, tidak terlihat apapun. Sebaiknya aku masuk. Aku ingin tahu siapa yang tadi masuk ke kamar. Nyimas pun perlahan membuka pintu itu, berjalan pelan-pelan. Tiba-tiba ia merasa ada yang menyentuh bahunya. Apa ini? Seperti ada yang menyentuh bahuku. Nyimas pun bergegas pergi dari kamar itu. Ketika akan menuju luar kamar penginapan, dia dikagetkan dengan orang yang menepuk bahunya dari belakang. Siapa kamu? Seorang pelayan yang menepuk bahunya itu mengagetkan Nyimas. Sudah malam Nyai, mau kemana? Sebaiknya Nyai tidur. Iya, tapi aku merasa aneh di kamar pojok selatan. Aku tadi melihat sekelebat bayangan orang di situ. Mendengar itu pelayannya menunduk. Di situ tidak ada siapa-siapa Nyai. Nyai kembali saja ke kamar. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Pemuda itu lalu meninggalkan Nyimas yang sedikit kebingungan. Ya sudahlah, besok saja aku ke sana, memastikan ada orang atau tidak. Sebenarnya ini tidak penting bagiku, tapi aku hanya penasaran saja. Nyimas Mayang pun kembali menuju biliknya. Nyimas pun tidur terlelap setelah pelayan itu menyuruhnya masuk dan tidur dalam mimpinya. Dia berjalan di sebuah hutan, menyusuri pohon-pohon rindang, ranting-ranting yang kering. Langkahnya terhenti ketika di hadapannya sosok pemuda
dan wanita cantik sedang bermesraan. Pemuda itu adalah Aji Jaka dan wanita yang dibelai mesra itu adalah Nyi Gendis, teman dari Nyi Mas Mayang. "Kang Mas Aji, lepaskan wanita itu!" Nyi Mas berteriak keras, tapi keduanya seperti tidak mendengar dan memperhatikan gadis itu. Nyi Mas Mayang menangis sedih. Ia pun menghampiri kedua pasangan yang sedang bermesraan itu. Tangannya refleks menarik tangan Aji Jaka. Pemuda itu lalu menghempaskan tangan Mayang hingga Mayang tersungkur ke tanah. "Apa-apaan kamu, Nyi Mas? Biarkan aku bahagia dengan Nyi Gendis." "Jadi kamu sudah tidak menyayangi aku lagi, Kang Mas?" Nyi Mas Mayang berusaha berdiri. Ia memandangi pemuda tampan yang selama ini disayanginya, tega bersama dengan temannya sendiri. "Percuma aku membela diri. Sepertinya dia sudah tidak peduli lagi denganku. Tapi mengapa dia harus memilih temanku, Nyi Gendis? Rasanya aku tidak sanggup melihat ini." Hati dan pikiran Nyi Mas Mayang bergejolak, sementara Aji Jaka tersenyum dan memandangi Nyi Mas dengan sombongnya. Aji Jaka menghina kekasihnya itu. "Kau sudah tidak cantik lagi, Nyi Mas. Lihat wajahmu itu, penuh luka bekas goresan. Jalanmu juga sempoyongan, seperti nenek tua. Lihat Gendis, dia masih gadis dan aku akan menikahinya." "Jaka, tapi kita..." Belum sempat berbicara, Nyi Mas memberhentikan suaranya. Aji Jaka dan Nyi Gendis saling bertatapan. Aji kembali mengolok-olok Nyi Mas Mayang. Bahkan ia juga menjambak rambut Nyi Mas hingga ia berteriak menahan sakit. "Kita apa, Nyi Mas? Kau ingin mengatakan bahwa kau wanita murahan yang menyentuhku? Aku benci denganmu, Nyi Mas." "Au, sakit Jaka." "Rasakan ini." Jaka kembali menghempaskan tubuh Nyi Mas ke tanah. Nyi Mas pun berteriak terus menerus, "Tidak Jaka, tidak." Akhirnya Nyi Mas terbangun dari mimpinya ketika seseorang menggoyang-goyang tubuhnya. "Nyi Mas, Nyi." Nyi Mas pun membuka matanya. Di depannya ia melihat wajah nenek yang menyeramkan. Ia segera bangun dari tidurnya, mengambil selimutnya. Tubuhnya gemetar dan ketakutan, lalu bergegas ke pojok ranjang menjauhi nenek itu. Kau nenek siluman, kenapa nenek kesini?" "Kau masih ingat padaku kan, Nyi? Aku bermaksud baik menawarkan kau menjadi pewarisku. Dengan mempelajari ajian pengasihan kembang perawan, kekasihmu tidak akan jauh darimu. Kau akan kembali perawan dan Jaka akan selalu tergila-gila padamu." "Persyaratannya apa, Nek?" "Kau cukup sediakan gadis perawan, bawa padaku." "Dasar iblis, aku tidak mau bersekutu denganmu. Kau cari saja wanita yang lemah, yang mau kau perbudak." Dengan wajah yang marah, Nyi Mas Mayang mengusir nenek tua itu. Ia tidak peduli di hadapannya itu manusia atau siluman. Ia melangkahkan kakinya membuka pintu kamarnya. Nenek tua itu pun tersenyum sinis. "Lihat saja nanti, kau belum mengenal Nyi Ageng, siluman ular." Tubuh nenek siluman itu melayang dan hilang meninggalkan asap putih tebal. Nyi Mas Mayang menutup kamarnya. Pikirannya masih diselimuti kekalutan. Ia takut apa yang dimimpikan bakal menjadi nyata. Betapa sakitnya bila orang yang dia sayangi tega mengkhianati, bahkan menghinanya habis-habisan. Ia pun kembali tidur karena besok ia harus bangun pagi dan pergi menemui kakaknya. "Aku tidak mau menemui Kuwu Desa. Lebih baik aku bunuh saja Jayawarda. Dia sudah membuat wajahku menjadi buruk rupa. Tapi aku belum bisa ilmu kanuragan. Jadi aku harus belajar dan menanyakan kepada kakak guru yang bisa membimbingku." Kembali ia memejamkan matanya dan berharap agar mimpi itu tidak menjadi nyata. Sementara itu Aji Jaka di kediamannya sedang berusaha mengobati luka dalamnya. Dalam posisi bersilah dan memejamkan matanya, tangannya bersedekap, mulutnya komat kamit membaca doa dan mantra. Tak lama setelah berhasil mengobati dirinya
datanglah Bu Ratih, membawa segelas air ramuan. "Anakku, sepertinya keadaanmu lebih baik. Kau kelihatan segar." "Alhamdulillah Bu, Ananda sudah sehat berkat doa Ibu." "Ini, minumlah nak. Ramuan cair dan ginseng ini akan menambah kesehatan tubuhmu. Ibu tak sabar melihat kamu akan menikah dan Ibu ingin kamu segera mempunyai anak. Ibu tak sabar ingin menggendong cucu." Bu Ratih mengambil secangkir yang ada di meja diberikan kepada putranya itu sambil tersenyum, membayangkan menjadi seorang nenek. Ia meminta Aji supaya menyusul Nyimas Mayang untuk bertemu Kuwu dan meminta keadilan dengan pernikahannya itu, supaya bisa berpisah dengan Jayawarda. Aji Jaka bersedia menuruti keinginan ibunya, karena Aji Jaka sangat menyayangi kekasihnya itu. Ia yakin hidupnya bersama dengan Nyimas akan bahagia. Bu Ratih meninggalkan putranya itu dan berpamitan tidur. Aji Jaka begitu senang mendapatkan restu dari orang tuanya. Ia pun membaringkan tubuhnya. Matanya bersinar cerah menatap ke langit-langit kamar. Sesekali dia tersenyum mengingat kembali sewaktu masih bersama berdua dengan Nyimas Mayang. Kembali ia memikirkan kilas balik masa lalu saat pertama ia bertemu dengan Nyimas. Aji Jaka adalah pewaris harta ayahnya yang memiliki perkebunan buah kelapa yang besar. Ayahnya juga berdagang di pasar buah dan sayur hasil sawahnya sendiri. Beberapa anak buahnya juga menjual ke tetangga desa. Waktu itu Aji Jaka sedang berjalan-jalan dengan anak buahnya, Rawing. Dia berkuda menuju desa Randu Ireng, desanya Nyimas Mayang. Para gadis terpesona dengan ketampanannya. Ketika berjalan-jalan di desa itu, ia menghentikan kudanya. Ia melihat dua orang pria sedang mengintip dua gadis yang sedang mandi di sungai. Merasa tidak senang, Aji Jaka menegur kedua pemuda itu dengan sopannya. Ia turun dari kudanya, lalu mendekati kedua pria itu. "Maaf, Andika berdua. Apa yang kalian lakukan tidaklah pantas. Melihat gadis mandi, sebaiknya kalian pergi saja dari sini." Kedua pemuda itu menoleh ke arah Aji Jaka. Mereka tidak lain adalah Jayawarda dan anak buahnya, Gareng. "Hei pemuda pendatang, apa urusanmu mengusir kami? Melihat bunga desang mandi di sungai, itu sudah kebiasaan juragan kami," ucap pemuda kurus yang tidak lain adalah Gareng. "Mau apa kau pemuda tetangga desa, mengusir aku dari sini? Lalu ganti kamu yang mengintip, iya kan? Rasakan ini." Jayawarda kesal, dia langsung menghujamkan pedang dan menyerang Aji Jaka bertubi-tubi. Keduanya bertarung, saling memukul. Melihat dua pemuda yang berkelahi, dua gadis yang mandi di sungai yang tak lain adalah Nyimas Mayang dan Gendis segera memakai baju kebayanya. "Gendis, kau lihat itu? Itu seperti Jayawarda. Dan siapa pemuda tampan yang melawannya itu?" "Iya, aku tidak mengenalnya Mayang. Dia sangat tampan, tubuhnya kekar, tinggi. Pakaiannya batik biru bercorak burung. Sepertinya itu orang kaya dan bukan dari kampung kita." Kedua gadis itu terpesona dengan ketampanan yang dimiliki Aji Jaka. Hingga suara Bu Ratih membuyarkan lamunan Aji Jaka. "Jaka, Jaka, kamu belum tidur nak?" Suara pintu diketuk dan panggilan Bu Ratih dari luar membuyarkan lamunannya. "Iya Bu, saya belum tidur." Aji Jaka terbangun dan beranjak dari kamarnya. Ia pun membuka pintu setelah mendengar ibunya memanggilnya. Aji Jaka membuka pintu dan ibunya menjelaskan ada seorang wanita ditolong oleh anak buahnya dan dia mengenal dirinya. Lalu Rawing membawa dia ke sini. Ibunya pun langsung pergi tidur setelah melihat perempuan yang dibawa Rawing. Sontak Jaka kaget. Perempuan itu rambutnya acak-acakan, bajunya juga kusut. "Kau Gendis temannya Mayang bukan?" Aji melihat perempuan itu dari atas sampai bawah. Dari wajahnya terpendam kesedihan yang mendalam. Ia berusaha tersenyum dan menyapa Aji Jaka. "Maaf, kalau tidak salah Andika Aji Jaka, kekasih temanku, Nyimas Mayang."
Wajahnya menunduk. Aji mempersilahkan dia duduk, menyuruh Rawing untuk pergi. Dan Jaka, saya temukan dia pingsan di tengah jalan. Nyai bilang kalau dia kenal dengan juragan Aji. Dia minta diantar. Maksudnya saya bawa ke sini. Kelihatannya dia sakit, Den. Terima kasih, Rawing. Ini Nyi Mas Gendis, temannya Mayang. Baiklah, kau boleh kembali ke bilikmu. Lelaki gemuk itu lalu bergegas pergi, meninggalkan mereka di ruang tamu. Aji Jaka duduk di sebelah Gendis. Tatapannya iba melihat gadis itu terisak, menangis. Ada apa, Gendis? Kamu kelihatan sakit. Sejenak tak ada jawaban. Wanita itu hanya menangis, terisak, pandangannya datar dan ke depan. Aku disiksa suamiku. Dia lalu membuangku ke pasar. Waktu itu aku baru ingat dulu Mayang pernah mengajakku ke sini. Itu sebabnya aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin minta tolong. Gendis berhenti berbicara. Matanya kembali menangis. Tangannya mengepal, menandakan kemarahan dan kesedihan yang amat besar. Aji Jaka bingung. Pertolongan apa yang kau inginkan dariku, Gendis? Ia menyentuh kedua lengan Gendis. Aku sakit parah. Jika aku mati, tolong rebut anakku dari suamiku. Kenapa harus aku, Gendis? Apa kamu tidak punya keluarga? Dan jangan bilang kamu akan mati. Kasihan anakmu. Aku yatim piatu. Hanya kau orang baik yang aku kenal. Gendis pun menyeka air matanya. Ia berpamitan pergi. Namun setelah 5 langkah dia berjalan, dia tiba-tiba pingsan. Aji pun menggendongnya dan membawanya ke ruang tengah. Ditidurkannya wanita itu di kursi bambu panjang. Jaka berusaha membangunkan Gendis, tapi perempuan itu diam saja. Jaka pun meninggalkan Gendis. Ia kembali ke kamarnya dan merenung sejenak. Aji Jaka merasa kelelahan. Ia pun akhirnya tertidur lelap. Sementara itu, Nyi Ageng yang menginginkan Mayang menjadi muridnya. Ia duduk bersila di depan bunga-bunga. Mulutnya komat-kamit membaca mantra. Tak lama kemudian dia membuka matanya dan melihat air yang ada di depannya. Oh, rupanya Mayang telah pergi ke rumah kakaknya untuk berlatih ilmu kanuragan. Gadis itu sangat lincah. Aku harus menemukan cara supaya dia mau menjadi muridku. Tangannya kembali diletakkan di atas air itu. Mulutnya kembali komat-kamit. Kembali ia menyingkirkan tangannya dan melihat ke arah air. Gadis di rumah Aji Jaka akan kubuat Jaka tunduk padanya. Pagi hari pun tiba. Bu Rati membawa sepiring nasi untuk Gendis tamunya itu. Maafkan ibu. Ibu tidak memperhatikanmu. Banyak pekerjaan, jadi ibu mengantuk. Ayo makanlah ini. Aji Jaka sedang mandi. Sebentar lagi dia akan ke sini. Terima kasih, Bu. Beruntung sekali Mayang mempunyai kekasih dan ibu mertua yang baik. Tapi aku tidak melihat Mayang. Apa dia belum menikah? Gendis pun mengambil piring nasi tersebut dan memakannya sampai habis. Setelah itu dia dikejutkan dengan asap yang mengepul di depannya dan membentuk tubuh seorang nenek tua. Mulutnya menganga, memperhatikan nenek tua itu yang memandanginya. Lalu keluar sinar putih, dan dari mata nenek-nenek tersebut, lalu sinar itu menembus mata Gendis, dan nenek itu menghilang. Kini yang ada hanya Gendis yang memancarkan kecantikan pada seluruh tubuhnya. Kenapa aku berganti baju? Perasaan tadi bajuku lusuh, sekarang bajuku jadi putih. Oh, di mana Jaka? Aku merasa ingin bertemu dengannya. Gendis yang semula berpakaian lusuh kini berganti rupa. Wajahnya yang sedikit keriput kini tambah cantik. Kulitnya pun putih, mulus. Ia beranjak dari duduknya. Ia lalu berjalan menuju ke arah belakang rumah. Rawing yang melihatnya terkejut. Setiap langkah jariknya menampakkan pahanya yang mulus putih. Wah, kenapa dia berdandan cantik sekali? Pantas Jaka menyuruhnya menginap. Rawing hanya geleng-geleng kepala. Gendis pun memberhentikan langkahnya ketika melihat Jaka sedang berpakaian rapi sehabis mandi.
Matanya menatap Jaka penuh nafsu. Dari bibirnya keluar asap putih, disemburkannya ke tubuh pria itu. Ketika membalikkan tubuhnya, ia terpesona melihat kecantikan Gendis. Pemuda itu menghampiri Gendis. "Kau cantik sekali, Gendis. Ayo, ikutlah denganku ke kamar." Gendis pun tersenyum. Aneh, kenapa dia seperti tertarik padaku, tapi aku juga tertarik padanya. Gendis merasa senang dalam hatinya. Gendis masih belum mengerti, tapi dia hanya diam saat Aji Jaka menggendongnya, membawanya ke kamar. Melihat pemandangan itu, Rawing pun curiga. Kenapa si Aden? Kayak orang kesambet. Jangan-jangan dia kena pelet nih. Rawing pun pergi ke ruang musola dan mengambil tasbih putih yang tergantung. Ini pasti pelet, aku akan menyadarkan Tuan Muda. Rawing pun mengikuti Aji Jaka menggendong Gendis. Ketika sampai di depan pintu kamar, Rawing segera bersembunyi. Aden Jaka kok bisa segampang itu ya kena pengasian? Apa karena dia banyak melamun? Rawing lalu menuju depan pintu kamar Jaka. Ia menempelkan matanya di celah-celah pintu kecil. Ia melihat Aji Jaka membuka pakaiannya hingga bertelanjang. Rawing pun langsung mendobrak pintu dan mengalungkan tasbih itu ke leher Jaka yang pandangan matanya datar. "Apa yang kau lakukan?" Gendis berteriak, sementara keluar asap hitam dari mulut Jaka disertai suara erangan Jaka. Jaka lalu pingsan, tubuhnya roboh. Rawing segera mengambil baju dan memakaikannya kepada Jaka. Gendis yang melihat itu terkejut. Dia lantas menendang Rawing dari belakang. "Rasakan ini, kau pengganggu." Tubuh Rawing pun roboh. Rawing berusaha membangunkan Aji Jaka. Dia menggoyang-goyang tubuh pemuda tampan itu, namun sia-sia. Aji masih tertutup matanya. Gendis kembali menghajar Rawing. Mereka pun berkelahi. Rawing berusaha mematahkan pukulan Gendis, namun Gendis itu sangat lincah, sehingga Rawing begitu mudah ditaklukkan. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi, hingga darah mengalir di hidung dan mulut Rawing. Rawing berteriak. Ia pun membangunkan Jaka. "Gendis, apa yang kau lakukan? Hentikan!" teriak Jaka, lalu pemuda itu menyerang Gendis. Tubuh Gendis melayang di udara, berputar-putar, lalu meloncat, berhenti di atas pohon. "Hentikan Aji, jangan salah paham denganku. Rawing telah menggagalkan ritual cinta kita." Gendis tersenyum puas melihat muka Aji yang merah dan merasa bingung. "Apa maksudmu, Gendis?" teriak Aji seolah tidak mengerti dengan perkataan wanita itu. Gendis tertawa lalu keluar bayangan putih dari dalam tubuhnya. Seketika itu tubuhnya roboh dari pohon waru. Aji lalu menangkap tubuh Gendis dan membopongnya. Di bawahnya tubuh itu disandarkan di ranjang. Lalu dia kembali membopong Rawing. Disandarkannya pula di dekat tubuh Gendis. "Sepertinya aku harus meracik obat untuk Rawing." Aji Jaka meminta bantuan pada ibunya untuk membuat ramuan obat supaya bisa mengobati Rawing dan Gendis. Sementara itu Mayang bertarung melawan suaminya sendiri, Jayawarda. Mayang yang baru belajar ilmu dari kakaknya ternyata sudah mumpuni. Dengan pukulan dan tendangan membabi buta, akhirnya ia berhasil membunuh suaminya. Tubuh suaminya terkapar dan terpental, kepalanya penuh luka. Mayang lalu menyuruh anak buah Aji Jaka untuk menguburkannya, dan dia pun pergi ke rumah Aji Jaka menunggangi kudanya. Setelah sampai di rumah, ibu Aji Jaka menyambut Mayang dan mempersilahkan calon mantunya itu bertemu dengan anaknya. Dan akhirnya mereka berdua menikah. Nah, cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.